Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Nama aku Fitri dan hari ini aku akan membahas mengenai literasi media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin hari semakin maju. Tetapi hal ini justru menambah deretan panjang berita hoax yang beredar di masyarakat. Daya kritis masyarakat pun dipertanyakan. Lalu apa kaitannya dengan literasi media di Indonesia? Mari kita bahas. Kalau ngomongin masalah literasi media, tentunya kita tuh nggak bisa misalnya itu dari yang namanya komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu apa sih? Komunikasi massa itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Seperti contohnya itu televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi atau media massa itu cukup panjang ya. Dimulai dari eranya si surat kabar nih. Nah, di surat kabar ini juga masih kita sering temuin di zaman sekarang. Tapi memang sudah jarang ya. Lalu lanjut lagi ke majalah. Majalah ini sebenarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh surat kabar tadi. Tapi berbeda dengan surat kabar harian, kalau majalah ini biasanya dia diterbitin secara berkala. Ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya radio. Kita pasti udah tahu nih bahwasannya ada radio yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu RRI, Radio Republik Indonesia, yang didirikan pada tanggal 11 September 1945 sebagai alat komunikasi dari pemerintah RI kepada rakyatnya. Setelah adanya radio tadi, kita lanjut lagi ke televisi. Nah, kalau tadi radio itu kan kita cuma bisa dengerin audionya aja ya, bisa dengerin suaranya aja. Nah, kalau televisi ini kita udah bisa dengerin audionya plus ada visualnya juga. Setelah hadirnya televisi, kita semakin canggih lagi nih, yaitu hadirnya internet. Nah, internet ini sangat berpengaruh erat yang namanya media sosial. Media sosial itu apa sih? Sebenarnya media sosial menurut Dave Kerpen dalam bukunya yang bertajuk Likeable Social Media dijelaskan bahwasannya media sosial itu adalah suatu tempat, kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang, mungkin media sosial itu udah nggak asing lagi nih, seperti halnya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ini juga terbukti dari survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama dengan Kominfo. Bahwasannya mayoritas masyarakat Indonesia itu mengakses informasi melalui media sosial. Bahkan ya, persentasenya itu mencapai 73%. Setelah mengetahui perkembangan media massa di Indonesia, kita pasti tahu nih bahwasannya pada saat ini itu media sosial itu mengambil peran yang sangat penting dalam mengakses informasi. Bukan cuma mengakses nih, bahkan melalui media sosial itu semua orang itu akhirnya bisa memproduksi informasi dan juga menyebarkannya. Tentunya karena hal ini, informasi-informasi yang beredar itu tidak dapat difilter dengan baik. Bahkan di zaman sekarang tuh banyak banget berita-berita anonimus yang kebenarannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mulai dari situ banyak sekali berita-berita bohong yang ada di media sosial yang kemudian kita sebut dengan hoax. Nah, hoax ini sangat berbahaya ya. Seperti yang masih kita ingat nih, contohnya itu pada saat COVID-19. Nah, saat itu Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengumumkan kasus pertama orang yang terkena COVID-19 di Indonesia. Mulai dari situ banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat. Dan kebanyakan beritanya itu bisa dibilang kurang tepat, bahkan berlebihan. Banyak banget berita yang naruh judul dengan heboh. Jadi judulnya heboh, tapi isinya itu kurang mengedukasi. Ditambah lagi, budaya literasi di Indonesia itu masih dibilang rendah. Akibatnya banyak sekali ketakutan yang menyebar luas di masyarakat. Kita mungkin juga ikut merasakan dan mengalaminya ya. Jadi seperti yang kita tahu juga, pada saat itu tuh terjadi panic buying, di mana masyarakat dan orang-orang itu mulai membeli dan menyetok kebutuhan pokok dengan jumlah yang nggak masuk akal. Nah, bahkan nih banyak banget orang yang akhirnya memborong antiseptik, memborong masker. Sampai-sampai masker itu sempat seperti hilang dari pasaran gitu. Dan walaupun ada tuh, harganya sangat mahal. Tentunya hal itu kan menimbulkan kegaduhan nih di masyarakat. Bahkan ada beberapa orang yang perekonomian itu sampai terganggu karena hal tersebut. Nah, tapi itu tuh cuma salah satu contoh aja. Hoax di Indonesia itu banyak banget. Bahkan yang mengganggu kestabilitasan bermasyarakat kita juga banyak banget. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh Kominfo nih. Dalam kurun waktu 3 tahun aja nih, Kominfo udah nemuin
9.546 kasus hoax yang beredar di masyarakat melalui media sosial. Nah, oleh sebab itu literasi media di sini sangat diperlukan. Literasi media itu apa sih? Menurut Paul Mesaris, literasi media itu adalah sebagai pengetahuan mengenai bagaimana fungsi media di masyarakat. Nah, dalam literasi media itu kemampuan berpikir kritis itu mengambil peran yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kemampuan berpikir kritis itu harus ditanemin sejak dini. Hal ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Yovita Arika dengan judul Membangun Daya Kritis Masyarakat di Era Banjir Informasi, di mana di sana diterangkan bahwasannya kalau di Singapura tuh siswa SD itu udah mulai diajarkan untuk membedah iklan, mulai dari penggunaan bahasa yang persuasif hingga kecenderungan hiperbolis. Hal ini tuh dilakukan untuk menumbuhkan daya berpikir kritis, untuk mengetahui bahwasannya semua yang terjadi di media itu tidak selalu sesuai dengan realitas yang ada, di mana terdapat kepentingan-kepentingan dalam produk informasi. Hal ini juga sesuai dengan yang disebutkan dalam konsep dasar literasi media, di mana dijelaskan bahwa 1. Media itu menggunakan bahasa yang persuasif. Sering banget nih media menyampaikan informasi untuk dapat membujuk masyarakat agar percaya dan juga melakukan sesuatu. 2. Tidak ada media yang menceritakan seluruh kisah. Meskipun banyak banget media-media yang mengklaim bahwa medianya itu realistis, tetapi sebenarnya itu tidak ada media yang menceritakan sebuah informasi secara mendetail. Setiap pembuat media itu pasti mempunyai sudut pandang dan hanya akan menyampaikan informasi yang dianggap bermanfaat dan juga menarik bagi masyarakat. Jadi gimana ya? Mungkin tuh setiap media itu mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kalau kita baca berita itu lebih dari satu media supaya kita dapat melihat berbagai sudut pandang yang ada. Yang ketiga, media membangun budaya. Nah, kalau dulu nih kita mungkin mendengar kisah budaya itu dari orang-orang sekeliling kita aja, seperti orang tua, teman, kerabat, saudara. Tapi kalau zaman sekarang nih, sebagian besar dari kita itu mengetahui kisah atau informasi itu dari hal-hal yang ada di media, dari informasi-informasi yang ada di media. Oleh sebab itu nih dikatakan bahwasannya semakin tinggi literasi media seseorang, maka semakin baik kemampuan dia untuk dapat membedakan antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang dikonstruksi oleh media. Yang pada akhirnya dia yang mempunyai literasi media yang baik itu dapat membangun kehidupan yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan media. Untuk kesimpulannya, setelah kita mengetahui mengenai perkembangan media massa, kemudian kita tahu kaitannya dengan hoax. Nah, dari hoax itu kita tahu pentingnya literasi media. Aku masuk ke kesimpulannya aja. Aku akan bacain satu kutipan yang menurut aku menarik banget nih, dari artikel yang ditulis oleh Andreas Mariato berjudul Jurnalisme Adalah Kerja Kemanusiaan. Kutipannya seperti ini, aku bacain ya. Nenek moyang kita telah mengajarkan kepada kita bahwa mereka hanya bisa bertahan hidup karena mendapat informasi berdasarkan fakta. Informasi tentang kondisi alam yang ganas dan makhluk hidup lain harus akurat. Informasi yang salah tentang kondisi alam dan serangan makhluk hidup lain akan membuat mereka binasa. Kutipannya ini menarik banget ya, kalau dipikir-pikir dan dibayangin benar juga ya. Gimana kalau zaman dulu nenek moyang kita ini mendapat informasi yang salah tentang kondisi alam atau makhluk hidup lain? Tentunya nenek moyang kita ini bisa celaka bahkan binasa. Nah, gitu pula yang kita alami saat ini. Walaupun kita nggak ngerasain kebinasaannya secara langsung, tetapi informasi yang salah seperti hoax dan berita bohong itu akan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Seperti contohnya yang COVID tadi. Akhirnya kehidupan bermasyarakat itu kan menjadi terganggu. Oleh sebab itu, tips dari aku kalau mendapatkan informasi atau berita sebaiknya 1. Dibaca dulu, dibaca dengan tuntas. Yang kedua, pahami isi dari berita tersebut. Yang ketiga, cross-check kembali apakah isi dari informasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita baru baca halaman depan atau bahkan baca judulnya aja, langsung tuh kita terprovokasi, kita terpancing, akhirnya kita share. Yang dimana berarti kita itu turut menjadi sarana penyebaran hoax itu sendiri. Kita menjadi agen dalam penyebaran berita bohong. Oleh sebab itu, mari kita terus meliterasi diri kita.
termasuk literasi media ini, karena literasi media ini sangat penting, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Dan akhir kata aku mau bilang, be careful and trying to be smart. Kenapa aku bilang trying to be smart? Karena dengan kayak gitu kita berusaha untuk menjadi pintar. Dengan kita berusaha menjadi pintar, kita akan terus ingin belajar, seperti yang aku lakukan sekarang. Aku masih dalam proses belajar, oleh sebab itu mohon maaf apabila ada penyampaian aku yang salah. Dan kalau kita mau berdiskusi bareng, bisa di kolom komentar supaya ilmu kita juga semakin bertambah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you. Berita hoax. Bang enak. Kita yang bang. Kita yang hidup di era masih sebab itu Mari. Oh, iya. Dari mana ya?